Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dika, hari ini saya kemarin Pak Dika pengen coaching gitu ya, maksudnya tentang RPP ya. Betul. Nah, kira-kira ini kita harus relax aja nih, Iya. nggak boleh tegang karena kan yang namanya seperti pernah kita bahas itu kalau coaching itu bukan berarti Pak Dika kita menjadi guru atau gimana kan, pokoknya kita saling berbagi, sharing. Saya juga ingin masukan atau apa dari nanti setelah kita diskusi sama Pak Andika ya. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Prasatya, saya mengajar sejarah di SMA Negeri Tangsel. Kebetulan di tahun pembelajaran 2022-2023 ini saya pegang kelas 11 untuk sejarah peminatan dan mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Untuk itu mungkin cukup Ibu ya? Ya, sementara itu dari ya, ini teman saya Pak Andika ngajar kelas 11 peminatan ya Pak ya tadi betul. ya. Nah, sebelumnya Pak Dika, aku mau nanya nih, tujuan untuk kita saling ngobrol itu menurut Pak Dika apa? Bagi saya informasi terkait paradigma pendidikan yang terus berkembang, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah menerapkan kurikulum merdeka dengan berbagai macam perubahan yang ada di dalamnya. Saya ingin menambah wawasan saya supaya lebih utuh dan komprehensif, dan tujuan akhirnya terutama untuk supaya bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa berjalan secara maksimal. Oke, jadi bertujuan untuk belajar secara komprehensif dari paradigma baru ya, khususnya tentang kurikulum merdeka. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dika, tujuan pembelajaran di RPP yang Bapak bikin itu apa? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran saya menurunkan dari indikator pencapaian kompetensi yang berdasarkan kompetensi dasar, Bu. Jadi kalau di tujuan pembelajaran ini, kalau sepemahaman saya itu harus mengandung unsur ABCD ya. Harus ada audience, lalu kemudian behaviornya, lalu kemudian conditionnya, sama degree-nya. Oke. Nah, degree itu maksudnya degree gimana? Itu ini mah pemahaman sederhana Bu ya. Jadi untuk menegaskan bahwa pemahaman misalnya KD-nya tentang humanisme, lalu degree-nya itu pemikiran humanisme yang terjadi di Eropa ini dengan benar gitu, ibaratnya penegasan aja sih. Oh iya. Jadi tingkatan kayak K6 apa itu dulu taksonomi Bloom-nya ya? Itu bukan? Degree-nya tingkatan-tingkatan berdasarkan taksonominya, ada pertama kan membaca sampai mengkrit atau mencipta gitu. Ya, itu bukan? Itu behavior, Ibu. Oh, itu behavior. Oh, ya. Kalau degree itu kalau misalnya dia kognitif, maka itu misalnya dengan benar. Sepemahaman saya. Jika itu misalnya afektif seperti misalnya praktek gitu ya, dengan jujur dan bertanggung jawab, misalnya itu degree yang ingin dicapainya. Oke. Nah, jadi itu kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya tadi kan menggunakan mungkin metodenya apa gitu, bisa dijelasin Pak? Untuk metode yang di RPP ini yang saya gunakan, model pembelajarannya adalah problem based learning. Metodenya itu syndicate group. Jadi di rancangan pembelajaran ini saya berharap bahwa nanti di kelas itu dapat diaplikasikan pembelajaran di mana siswa itu diberikan satu masalah dalam kelompok. Misalnya satu kelas dibikin beberapa kelompok, lalu setiap kelompok punya masalah. Lalu sindikatnya itu adalah bagaimana kemudian si siswa ini mencari sumber atau referensi untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi tidak tidak dijelaskan untuk si A kamu cari informasi tentang ini enggak, tapi mereka mengorganisir diri sendiri, kelompok dalam hal ini, untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang dihadapkan oleh guru tentunya. Oh gitu. Jadi kita memberikan sebuah topik atau tema, mereka dibikin kelompok kecil-kecil untuk mendiskusikan, tapi pertanyaannya tidak dibatasin, betul seperti itu. Ya, proses penyelesaian tidak dibatasi. Bagaimana mereka dengan referensi dan sumber-sumber yang mereka punya menyelesaikan masalah itu. Gitu.
Jadi kalau kayak gitu menurut Pak Andika area pengembangan KD-nya apa tuh? Untuk area pengembangan KD ini kan nanti dikembangkannya di IPK Bu ya, indikator pencapaian kompetensi. Nah itu merujuk pada taksonomi Bloom. Nah untuk di RPP ini saya sampai ke C4 yaitu menganalisis. Jadi dimulai dari yang terendah C1 itu seperti menyebutkan atau mendefinisikan, kemudian lalu menjelaskan, lalu kemudian sampai ke menganalisis, sampai ke situ aja dulu saya. Terus ntar ya saya nanya step by step dulu baru nanti ini. Kalau dengan yang tujuan yang Pak Dika sebutin tadi, terus untuk istilahnya kan kita mau mencapai bagaimana si murid itu ketika kita kasih permasalahan dia akan berusaha sendiri gitu kan. Nah Pak Andika pernah nggak kaitkan sebelum saya tanya yang ke ini untuk mencapai itu strategi yang Bapak lakukan apa untuk mencapai tujuan murid pembelajaran tadi? Untuk yang saya berikan strateginya sejauh ini adalah memberikan berbagai macam referensi yang mereka bisa akses, lalu kemudian hal itu dikemas dalam satu hal yang sifatnya saintis, jadi menihilkan hal-hal yang sifatnya subjektif atau pendapat. Kalaupun itu dilakukan maka harus ada fakta-fakta yang mendukung, dan sementara ini yang digunakan adalah sumber-sumber berbasis digital karena kita keterbatasan dengan sumber bacaan yang bentuknya hard copy itu Bu, karena memang sekolah kita anak-anak tidak punya buku paket. Itu persoalannya, itu saja. Terus kalau strateginya itu misalkan hambatannya itu kan kita punya tuh tantangan atau hambatan, biasanya apa tuh yang menurut Pak Dika akan jalani itu ketika menjalankan planning tadi itu? Yang pertama adalah bagaimana kemudian permasalahan itu betul-betul dipahami oleh siswa. Mulainya dari situ, karena banyak siswa menganggap bahwa permasalahan yang diberikan itu seperti soal bentuknya Bu. Jadi ketika mereka mencari referensi sumber, mereka itu bukan mau menyelesaikan masalah tapi mencari jawaban dari masalah. Jadi seolah-olah itu dianggapnya sebagai soal. Lalu kemudian dia bacanya sekilas aja mana yang berkaitan dengan masalah yang di sini gitu. Kadang-kadang padahal jawabannya atau analisisnya itu bisa dilakukan oleh siswa dengan sumber yang saya berikan misalnya. Tapi karena mereka menganggap ini sebagai soal yang harus dijawab, yang tidak sama kalimatnya, maka mereka merasa, Pak ini jawabannya nggak ada gitu, semua segala macam. Jadi murid itu belum mengetahui seutuhnya tentang materi itu ya, jadi betul. Hanya berusaha mencari jawaban yang ada di Google gitu ya mungkin ya. Nah kira-kira untuk seperti itu indikator agar capaian tugas kan tadi punya target ya untuk biar anak-anak itu bisa menyelesaikan sendiri. Terus sementara kan pandangan anak itu hanya mencari jawaban bukan mengerti. Nah Pak Andika punya strategi lain khusus untuk hal ini nggak, untuk yang permasalahan barusan disampaikan itu Mbak? Sejauh ini justru itu yang menjadi pertanyaan saya Bu, dan belum ada hal-hal lain selain tadi untuk menjelaskan kembali bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah pahami masalahnya, baru kemudian pecahkan masalahnya. Melalui apa? Melalui referensi-referensi yang tadi. Dan tidak ada penyelesaian yang bisa diselesaikan kalau misalnya nggak mau membaca. Lalu kemudian untuk hal-hal lainnya itu justru yang mungkin bisa menambah referensi saya untuk bagaimana persoalan di lapangan itu bisa saya selesaikan. Kalau boleh tahu pernah dengar yang namanya ini nggak Pak, yang kemarin tuh pernah kita ituin diferensiasi, misalkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu? Untuk mendengar ya, tapi untuk lebih dalamnya mungkin saya masih sepotong-sepotong ya, gitu Bu. Untuk yang topik permasalahan yang kita hadapin ini kan tadi supaya goal kita tercapai itu. Kalau menurut Pak Dika kalau dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi atau mungkin yang sosial emosional gitu, kira-kira gimana tuh menurut Pak Dika? Kalau menurut saya berarti saya harus merubah model pembelajarannya. Betul. Bukan terus lanjut. Dari problem tapi harus mungkin ke project Bu. Karena berarti merubah ya strateginya tadi ya, merubah modelnya dari problem. Supaya gimana tuh Pak? Supaya betul-betul berbeda setiap kelompok itu. Tidak semua diberikan masalah tapi diberikan topik. Lalu topik itu ingin dibuat apa oleh anak-anak berdasarkan dengan kemampuan
mereka, terutama diskusi kelompoknya. Kelompok ini sebagian besar mungkin sudah dikelompokkan berdasarkan nature-nya gitu Bu ya. Terus? Mungkin begitu. Menurut Pak Dika tuh setelah mengelompokkan kemudian kembalikan lagi ke kelompok tersebut kan, maksudnya Betul, silahkan kalian untuk mungkin masalahnya dari mereka sendiri atau gimana tadi saya kurang paham. Misalnya materi kita tentang ini Bu ya, tentang Humanisme. pemikiran besar di Eropa. Lalu kemudian pemikiran besar di Eropa ini sudah disampaikan secara singkat oleh saya, bicara soal konsep-konsep dan lain-lain. Lalu mereka dibagi dalam kelompok yang sesuai dengan bakatnya, penentuan kelompoknya. Lalu kemudian materinya di pemikiran-pemikiran besar Eropa itu ada Renaissance. Misal di kelompok 1 materinya Renaissance, kelompok 2 merkantilisme. Lalu ini yang menentukan kelompok 1 Renaissance, kelompok 2 merkantilisme itu siapa? Pak Kalau Dika itu atau saya murid? yang menentukan. Kenapa? Di gambaran saya begitu ya mungkin ya. Kenapa nggak ke murid? Mungkin Bapak mungkin ada argumen tertentu harus Bapak yang menentukan itu, kenapa? Alasannya apa? Yang pertama bahwa Renaissance, merkantilisme sampai nanti ke revolusi industri itu satu Paket. tema besar di materi pemikiran-pemikiran Eropa. Yang lebih penting untuk diberikan sesuai dengan kemampuan siswanya adalah yang pertama anggota kelompok yang berdasarkan dengan hal nature-nya dia yang sama. Nature itu maksud Pak Dika kesukaan dia ya, gitu ya. Bakatnya atau apanya gitu. Ya. Lalu kemudian itu termasuk yang sudah mungkin Pak Dika maksudkan untuk diferensiasi. Ya, betul Bu. Terus lalu kemudian mereka mau bikin apa dari materi ini gitu ya, itu yang lebih penting untuk dibebaskan. Bahwa materinya saya berikan secara langsung saya kira itu nggak masalah karena siapapun di kelompok itu sebenarnya harus menguasai 5 materi ini. Terus kenapa harus si A yang Renaissance, ini mekanisme gitu, pendapatnya tadi kenapa Pak? Kan mereka udah berkelompok berdasarkan keinginan gitu ya, udah berdasarkan gitu. Betul. Kenapa harus Bapak yang menentukan topik-topik untuk tiap kelompok gitu? Alasannya? Untuk saya pertama alasannya adalah efisiensi waktu aja sih Bu. Gitu. Karena yang saya jelaskan di awal itu adalah materi secara singkat, bicara soal konsep-konsep. Kemudian yang mendalami nanti anak-anak dengan membuat proyeknya. Jadi ini menurut saya hal itu tidak terlalu berdampak kepada murid gitu. Lalu yang ini pertanyaan keberapa selanjutnya ya. Selain tadi pengelompokan dibebaskan berdasarkan anak-anak itu bakatnya atau kayak misalkan diferensiasinya berdasarkan itu. Terus ada lagi nggak yang Bapak diferensiasikan terhadap pemenuhan agar murid-murid itu bisa kita layani dengan baik? Produknya mungkin. Produknya kira-kira seperti apa Pak? Kayak misalnya anak-anak yang visual, nah mereka punya kemampuan untuk belajar secara visual dan punya ketertarikan di bidang itu, maka mungkin misalnya mereka dapat materi Renaissance. Materi ini mungkin mereka bisa presentasikan dalam bentuk video pendek atau yang lain-lain gitu ya, yang sifatnya audiovisual itu. Lalu kemudian untuk teman-teman yang saya nggak tahu istilah ininya Bu ya, kayak yang suka bikin-bikin apa gitu, kayak kreatif. Maksudnya berbentuk produk jadi itu. Misalnya kayak makalah itu kan produk. Terus kalau yang bentuk produk lagi mungkin kalau ini hubungannya sama sejarah itu mungkin ada nggak kayak patung-patung gitu mungkin ya. Gitu, itu produk dia bisa bikin misalnya pop art gitu ya. Itu kita kembalikan ke mereka dengan kemampuan mereka gitu. Artinya di saat sebelum pengerjaan itu dilakukan berarti mereka harus dulu menyampaikan apa nih gambaran yang akan mereka lakukan. Kita harus memastikan itu. Jadi sekilas tadi kalau saya sempat ngobrol tuh Pak Andika udah mendiferensiasikan untuk melayani murid itu baik dari tadi pemilihan kelompok itu mereka bebas berdasarkan minat mereka, kemudian produk yang akan ditagih sama Pak Dika juga Pak Dika akan bebaskan ke mereka sesuai dengan kehendak. Seperti itu. Betul. Oke. Ada lagi nggak? Udah cuma yang mungkin kalau saya bertanya boleh Bu? Boleh. Saya boleh bertanya. Iya. Boleh bertanya ya? Iya. Boleh. Kalau saya justru
ingin bagaimana kemudian saya ini bisa memastikan bahwa di satu kelompok anak-anak ini betul-betul punya bakat yang sama. Jadi mereka bukan memilih berdasarkan interestnya terhadap teman yang ada di dalam kelompok. Saya balik lagi bertanya. Iya, begitu. Kira-kira Pak Dika sudah ada gambaran belum untuk bisa mendiferensiasikan murid kita yang 40 dengan keanekaragaman itu? Kira-kira menurut Pak Dika dulu deh. Kalau apa tuh kira-kira? menurut saya mungkin kurang efektif karena saya lakukan itu secara kualitatif, secara pengamatan. Bagaimana kemudian dalam pertemuan sebelumnya anak-anak ini yang satu wah udah nggak bisa diem, belajarnya harus sambil rame gitu ya. Mungkin secara kualitatif saya golongkan dia ke yang kinestetis misalnya. Selain Bapak yang melakukan penggolongan, Bapak punya pendapat nggak bagaimana kalau bukan saya yang melakukan penggolongan, tapi dari murid itu sendiri supaya kita bisa lebih berpusat kepada mereka. Nah itu gimana menurut Pak Dika? Itu betul juga sih, cuma yang jadi pertimbangan saya itu kadang-kadang saya mungkin kesalahan saya juga sebagai guru belum percaya sepenuhnya kepada murid. Karena buat saya dan beberapa kasus di kelas itu anak-anak bukan memilih sesuai dengan bakatnya, tetapi memilih yang lebih mudah, bukan yang lebih dia suka. Dia sebenarnya bakatnya misalnya di audiovisual, tapi karena dia pikir waduh lama ngedit bikin video, dia harus cari sumbernya, download, bikin kuota yang perlu yang banyak semua segala macam. Udah saya bikin makalah aja deh, nanti begitu. Mungkin ada nggak solusinya kalau seperti itu Pak Dika? Tapi saya kira itu bisa juga jadi satu rujukan untuk konfirmasi terhadap hasil pengamatan saya, meskipun tidak sepenuhnya atau satu-satunya yang menjadi sumber begitu. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Tinggal bagaimana kemudian secara personal kita ngobrol bahwa misalnya dalam beberapa data yang saya temukan mungkin ini tidak sesuai dengan apa yang dia pilih misalnya, tapi sebenarnya kamu dengan beberapa data ini sebenarnya arahnya ke sini loh gitu. Bagaimana kalau misalnya ini gitu ya. Mungkin kayak gitu Bu pendekatannya. Pernah dengar keyakinan kelas nggak? Pernah, cuma saya belum banyak tahu tentang itu, tapi saya pernah dengar keyakinan kelas. Saya rasa kalau anak sudah yakin ya pasti dia akan melakukan sesuatu tanpa paksaan, intinya kayak gitu. Nah, menurut Pak Dika tuh untuk kasus kayak gitu membuat supaya anak menjadi yakin dengan apa pilihannya, tidak Bapak jadi curiga juga nanti ke anak cuma nyari gampang dan seterusnya, itu ada nggak kiat untuk Pak Dika sendiri gimana ya, saya harus gimana ya biar anak-anak itu benar-benar tumbuh dari dalam dirinya untuk memilih saja dia harus sudah benar gitu loh, nggak asal-asalan gitu. Nah gimana itu menurut Pak Dika? Ya itu penting juga sih Bu, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak itu harus tanpa paksaan dan dengan riang gembira melakukan pembelajaran yang sesuai dengan bakatnya dia. Ya dan memang itu yang memang ingin sebenarnya saya terapkan gitu ya, dengan berbagai macam tantangannya di kelas. Dan saya juga mungkin harus banyak membuka ruang kepada siswa untuk betul-betul sepenuhnya mereka bisa berekspresi sehingga meminimalisir rasa kecurigaan saya. Jadi mantap, saya sudah yakin ini kayaknya kayak kalau Pak Dika udah terbuka untuk ke sana, jawaban yang barusan diucapkan itu udah saya langsung kayaknya bisa direalisasikan gitu ya. Mudah-mudahan Bu. Terus apa lagi tadi? Udah kan maksudnya lebih membuka ruang ke anak, lebih memberi kesempatan mereka. Kita tidak terlalu hanya kita sendiri yang menentukan, tapi biarkan mereka gitu kan memberikan itu. Terus Pak Dika juga udah nyampein kalau dilakukan dengan dari bakat minatnya dengan senang, tentu dia akan lebih hasilnya itu akan lebih maksimal gitu ya, daripada kalau dipaksa dan tidak tergerak dari hatinya seperti itu. Nah kira-kira mulainya kapan ini mau dilakukan yang strategi yang sudah disebutkan tadi, berubah dari PBL menjadi project gitu? Untuk dalam waktu dan kegiatan sekolah ini mungkin di minggu depan ya Bu ya. Minggu depan. Tanggal berapa itu Pak? Sesudah kita lifting ya Pak. Di kelas berapa itu Pak Dika? Ini di kelas 11 nggak Pak Bu? Iya nggak apa-apa, bebas. Kalau saya di hari Selasa dan Rabu itu ada di kelas 11 IPS 2. Selasa berarti minggu depan, itu sekarang kan tanggal 13. Iya. Tanggal 21 ya, 21 Maret itu di kelas 11 IPS 2. Iya, 11 IPS 2.
Jam berapa Pak? Jam 8.20. Oh, pas aku nggak ada jam. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi di sana ya. Siap. Saya mau bukan saya, kita mau lakuin observasi, bener nggak sih itu yang kita ini tuh membuat hasil yang bagus dari murid. Nah, nanti mungkin menurut Pak Dika tolak ukurnya apa keberhasilan kita ini? Indikatornya lah, indikator keberhasilan menurut Pak Dika gimana dulu deh? Supaya kita paham dari bentar indikator kita apa tercapaiannya. Yang pertama tentunya feedback dari anak-anak gitu ya, karena ini orientasinya adalah anak-anak. Bagaimana kemudian anak-anak itu betul-betul mampu berekspresi dan mampu merencanakan apa yang ingin mereka lakukan terhadap materi yang akan disampaikan. Lalu kemudian tentunya karena ini adalah proyek, maka hasil akhirnya ketika mereka sudah senang dalam awalnya, gembira dalam melakukannya, maka kita berharap indikator akhirnya adalah hasil produknya yang juga bagus. Hasil nilai lah ya, hasil nilai dari murid. Satu lagi, jadi mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Enggak, kan tadi udah diferensiasi. Terus kalau tentang pembelajaran sosial emosional gitu, untuk supaya lebih mempertajam indikator kita tercapai itu gimana nih untuk ininya Pak Dika sendiri? Saya pernah dengar tentang pembelajaran sosial emosional apa sih? PSE. PSE ya. Tapi saya ragu dengan pemahaman saya tentang PSE ini. Keraguannya apa tuh Pak? Karena sepotong-sepotong saya dengar tentang PSE ini. Dan justru yang lebih ngebold di kepala saya adalah tentang diferensiasi pembelajaran tadi. Tentang PSE ini kalau dari istilahnya maka buat saya kelas ini harus betul-betul, bukan kelas ya, anak-anak ini ya, terakomodir dalam ekspresinya dia. Oh iya, maksudnya full total hadir gitu ya. Full total. Ekspresinya itu maksudnya Pak Dika itu ya. Iya betul. Jadi bagaimana kemudian perhatian anak-anak ini fokus di kelas begitu, baik itu dalam teknisnya misalnya ketika anak-anak suaranya kencang kita pelankan atau kita diam sedikit supaya anak-anak menyadari bahwa mereka sedang ada di kelas, mereka sedang belajar dan di sini ada gurunya gitu ya. Itu yang saya pahami gitu Bu ya. Kalau selebihnya mungkin saya juga setengah-setengah itu. Oke. Jadi intinya Pak Dika nanti pada saat penyampaian aja ya, PSE itu akan Bapak lakukan di kelas gitu ya. Artinya sedikit banyak tentang gambaran PSE tadi membuat anak fokus ketika belajar gitu ya. Biasanya sih saya pakainya yel juga. Nah, itu kadang-kadang. Bisa. Cuma saya nggak tahu sebenarnya itu masuk ke PSE apa enggak. PSE gitu. itu PSE. Pak, ya termasuk karena kan dia juga untuk memfokuskan intinya memfokuskan perhatian, menyita agar anak-anak total hadir, mindfulness istilahnya seperti itu. Ya nanti mungkin untuk pembelajaran yang waktu observasi bisa dilakukan ya, supaya kita saya jadi penasaran nih, nanti pingin lihat hasilnya. Pak Dika nilainya ketika nggak seperti ini sama seperti ini anak-anak berubah nggak di kelas yang sama, kan udah data tuh kemarin ada kira-kira dengan membandingkan nilai yang mana nih Pak Dika? Misalkan. Nilai sebelum UTS berarti Bu ya? Nilai sebelum UTS dengan post test nanti setelah pelaksanaan pembelajaran. Siap. Mantap, terima kasih Sama-sama. temanku dibantu untuk ini semuanya. Terima kasih banyak. Terus Pak Dika kalau misalkan itu di bawah atau gimana, ini nggak apa-apa, aku bukan mengusir karena dia dari tadi full, kasihan banget dan kita lagi capek Bu. Saya belum dicas ya itu ya, pulang tadi malam. Terus Pak Dika juga sama, habis kita rafting ya. Seharian itu udah kayak tidak ada guru yang itu. Gak apa-apa sih, tinggal pokoknya. Iya, saya terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti Pak Dika kita ketemu lagi di tanggal 21 ya. Tapi nggak bisa sama Bu Tari kan kalau itu sama. Ini saya boleh bawa Pak Dika aja nanti. Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Adikku yang paling baik. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 10-8? Baik.
ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Saya Pak. Oke, silakan. Kemarin kita bahas pengantar ilmu sejarah dari Kunto Wijoyo Pak. Oke, tepuk tangan dulu, Pak. Minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep dasar sejarah dari bukunya Profesor Kunto Wijoyo yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, untuk mengembalikan semangatnya, saya punya yel-yel yang saya minta untuk diikuti instruksinya, ya, supaya fokus nih belajarnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Bisa ya? Bisa. Kalau saya tanya, adakah semangat di matamu? Kamu jawabnya ada. Adakah semangat di hatimu? Ada. Ada. Saya tanya lagi, mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Mana? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Sekarang. Gitu ya? Bisa nggak? Bisa. Coba kalau bisa kita tes. 10-8. Perlu contoh lagi ulang? Perlu? Tidak. Oke, sekali lagi saya contohin ya. Adakah semangat di matamu? Ada. Ada. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Mana? Kanan dulu. Ini dia. Ini dia. Ini Emang baru ya? Bisa ya? Kita tes semangatnya. Adakah semangat di matamu? Ada. Adakah semangat di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Mana? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Luar biasa kali ini kelas 28 sekarang semangatnya sudah kembali. Maka kita bisa lanjutkan materi kita tentang manusia purba atau asal usul nenek moyang bahasa Indonesia. Teman-teman kelas 28 bahwa sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi kita pada pertemuan kali ini, ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu kalau kita bicara manusia purba tidak bisa kita langsung masuk ke manusia purba itu sendiri. Kita harus tahu dulu pahami konsep apa itu atau siapa itu manusia. Nah, menurut Aristoteles, manusia artinya adalah animal rationale atau hewan yang berpikir. Artinya di dalam diri kita itu mengandung insting-insting hewani, dan kita ini sebenarnya bagian dari hewan. Yang membedakan adalah kita memiliki kemampuan berpikir yang pada akhirnya nanti dalam perkembangannya membedakan kita dengan hewan-hewan yang lainnya. Bahkan lebih ekstrim lagi, kita tidak ingin dikatakan sebagai hewan. Padahal di dalam diri kita ada unsur-unsur hewani. Paham sampai situ? Ada yang bisa kasih contoh insting-insting hewani apa yang ada di dalam diri kita? Ada? Atau apa yang sama dari diri manusia dengan hewan? Apa? Nafsu Pak. Makan. Dari manusia, apa kemauan manusia kalau lagi ke pojok itu? Oke, coba bisa gitu nih. Ya misalnya nih, nafsu tuh terkadang bisa mengendalikan kemauan manusia. Contohnya kalau kita lagi pengen bercinta, kalau kita lagi pengen bercinta itu nafsu yang mengendalikan, bukan akal kita. Jadi akalnya udah hilang, kita sudah selebel. Ya. Maksudnya kita adalah dalam proses berkembang biak, ya, gitu ya. Kali itu nafsu yang udah mengendalikan, bukan akal lagi yang main. Oke. Lalu kemudian ada lagi? Ada lagi? Saya Pak. Silakan, Jaska. Menurut saya contohnya selain itu juga jantan atau cowok itu suka bersaing dengan jantan atau cowok lain untuk mendapatkan pasangan betina Pak. Oke, tepuk tangan buat
hal itu memperkuat apa yang disampaikan oleh Aristoteles tentang definisinya bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Dan sekali lagi, dalam diri kita itu mengandung unsur-unsur hewani. Dalam perkembangan nanti yang membedakan adalah kita mampu mengolah pikiran kita, mengembangkan pikiran kita yang akhirnya membedakan kita dengan hewan-hewan yang ada. Maka sebab itu Anda disekolahkan untuk mengaktifkan pikiran Anda. Makanya orang tua dulu bilang, sekolah biar jadi orang. Apa sekarang kalian bukan orang? Orang. Kalau dari definisi ini, artinya banyak manusia yang tidak menjadi manusia, hanya fisiknya saja mirip manusia, karena pikirannya tidak aktif. Kenapa ada pesan moral bahwa Anda harus sekolah supaya jadi orang? Maksudnya adalah sekolah adalah tempat atau satu ikhtiar di mana Anda diaktifkan pikirannya sehingga Anda betul-betul jadi manusia seutuhnya. Dengan mengaktifkan atau harapannya adalah pikiran Anda bisa aktif. Paham ya? Paham. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kalau tadi sudah dipahami bahwa manusia adalah hewan yang berpikir dan kita ini adalah bagian dari hewan sebenarnya, maka pertanyaannya berkembang menjadi, jika manusia itu adalah hewan juga, benarkah kemudian kita ini asalnya juga dari hewan? Atau yang umumnya Anda ketahui, benarkah manusia berasal dari hewan? Pertanyaan ini juga akan kita jawab, tapi sebelumnya kita akan membahas satu konsep yang mungkin sudah Anda kenal kalau bicara asal usul nenek moyang bangsa kita, atau lebih umumnya nenek moyang manusia. Bahwa kata seorang tokoh yang namanya Charles Darwin, manusia mengalami satu proses evolusi yang tadinya secara fisik itu mirip dengan kera atau bahkan berasal dari kera, kemudian perlahan-lahan berangsur-angsur dalam proses yang sangat lama berubah, dan proses itu disebut dengan evolusi. Ada yang tahu apa itu evolusi? Silakan Anda. Itu perubahan yang terjadi tapi secara lambat. Tepuk tangan untuk Anda. Anda bilang evolusi adalah perubahan yang berjalan secara lambat. Pertanyaan berikutnya, apakah evolusi sama dengan revolusi? Tidak. Apa bedanya kita? Kalau revolusi perubahan dalam jangka pendek atau cepat. Kalau evolusi yang panjang lama, ya. Kita tepuk tangan juga buat Adi. Jadi luar biasa sekali 108 sudah memahami konsep manusia dan konsep evolusi. Lalu kemudian materi kita hari ini akan membuat satu produk pembelajaran, di mana produk pembelajaran itu nanti saya berikan atau saya kembalikan kepada kalian untuk membuat apapun yang sesuai dengan bakat dan keinginan kalian. Nah, tetapi materinya harus tetap sama, yaitu tentang manusia purba. Pertanyaan saya, materi manusia purba ini bisa dibuat dalam infografis, ada video PowerPoint, ada gambar atau apapun lah yang kalian senangi. Pertanyaan saya, siapa yang mau mengajukan atau punya gambaran atau punya gagasan ingin dibuat apa materi manusia purba ini? Ada? Ada? Gaska mau bikin apa? Mau bikin poster pakai aplikasi Canva, oke. Ada lagi yang lain mau bikin apa lagi? Siapa yang mau bikin poster selain Gaska? Saya. Oke, kalau gitu Gaska, Handaru, siapa lagi? Grace ya, Chelsea ya. Ya, apa sebutin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan berkumpul jadi satu kelompok untuk membuat poster. Lalu kemudian Raka mau bikin apa?
Harus sesuai dengan bakatnya ya, jangan cari yang mudah tapi bikin yang memang sesuai dengan kalian senangi dan kalian kemampuan kalian. Mau bikin apa? Kita nggak balik kan? Hah? PowerPoint. Bikin PowerPoint. Oke, ada yang mau bikin PowerPoint selain Raka? Muvino. Oke, berarti Muvino sama Raka satu kelompok ya. Oke, lalu kemudian miniatur dari Hah? Mau bikin miniaturnya? Oke, siapa aja yang mau bikin miniaturnya? Yonex sama Hah? Mustika. Bertiga sama Ervina. Gaska bikin apa tadi? Poster pakai aplikasi Canva. Yonex mau bikin miniaturnya. Lalu tadi PowerPoint-nya Muvino. Lalu kemudian tadi infografis sama Raka bener Pak, dia mau gambar dengan saya PowerPoint. oh gitu. Oke, kalau gitu sekarang semuanya bergabung dengan hal yang sama yang akan dibuat sebagai satu kelompok. Waktunya sekitar kita masih punya waktu sekitar 40-an menit. Jadi silakan dikerjakan dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan di. Oke, kelas 18 waktunya kita sudah selesai. Sekarang proyek pengerjaannya sudah selesai belum? Kalau begitu, proyeknya dikumpulkan minggu depan. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya mau dengar dulu proses atau progres pengerjaannya sudah sampai di mana. Coba, Muvino sampai di mana? Proyek saya baru sampai ini Pak, mencari asal-asal 3 manusia purba yang ada di Indonesia. Oke, 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Informasinya sudah kamu dapatkan, tinggal diubah dalam bentuk PowerPoint Pak. PowerPoint-nya ya. Ya, Pak. Kemudian Yonex, coba sudah sampai mana progres pengerjaannya? Kita baru dapat contohnya dan kita mau bikin miniatur dari kayu. Oke. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Luar biasa sekali proyek yang akan dilakukan oleh 10-8. Ada yang bikin PowerPoint, ada yang bikin miniatur, ada yang bikin infografis, ada yang mau bikin poster gitu ya. Dan hasilnya saya tunggu minggu depan di hari dan jam yang sama seperti sekarang. Jangan lupa tugas proyeknya diselesaikan dan sebelum. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau yang berkomentar terkait apa yang sudah kita lalui beberapa waktu di pertemuan pada pelajaran sejarah ini? Saya Pak, Oke, silakan Danis. pembelajaran tadi luar biasa, diberi kebebasan, lalu juga nyantai, ice breakingnya juga seru banget menurut saya. Di awal-awal jadi kayak lebih fresh gitu belajarnya, terus pembawaannya juga luar biasa masuk ke otak saya. Oke, tepuk tangan dulu buat. Biasa. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Danis. Mudah-mudahan hal ini juga sama dirasakan oleh semuanya. Dan karena kita punya waktu yang terbatas, saya kira cukup pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Dika. Waalaikumsalam, Ya. Bu Wari. Gimana kemarin setelah kita lakukan observasi di kelas, pembelajaran dengan murid itu, kira-kira yang menjadi kendala di kelas saat Pak Dika mengajar murid itu kemarin apa? Yang menjadi kendala Saya tulis ya. yang pertama adalah bagaimana membimbing siswa dalam membentuk kelompok yang sesuai dengan kesamaan bakatnya. Oh gitu, jadi kesulitan dalam membimbing siswa. Oke, artinya gimana? Kesulitannya di mana maksudnya kemarin tuh? Bagaimana kemudian siswa ini bisa dalam satu kelompok yang sama dan bakatnya sama untuk membuat proyek dari materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari kemarin itu.
Nah, Terus strategi kemarin akhirnya gimana waktu gelagapan gitu kan? Maksudnya terus gimana tuh? ya pelan-pelan, lalu kemudian secara persuasif berdiskusi dengan siswa-siswa, jangan sampai menyamakan atas dasar subjektif siswa itu, tetapi betul-betul berdasarkan kesamaan bakat dari proyek yang akan dibuat kayak gitu. Oh, artinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia itu meyakini Iya. kalau dia akan memilih proyek yang seperti harapan dia itu benar-benar dari dalam dirinya sendiri, Betul, tidak betul. tidak karena keterpaksaan. Betul, Oke. betul. Terus apa lagi Pak Dika? Lalu kemudian karena waktunya terbatas ya Bu ya, jadi proyek yang dibuat mungkin akan lebih maksimal kalau misalnya dilakukan dalam 2 pertemuan. Oke. Di pertemuan Batas pertama, waktu 2 kali pertemuan. di Terus? pertemuan pertama mungkin untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak bisa diselesaikan di pertemuan itu, mungkin bisa disampaikan aja gagasan-gagasan dan apa langkah-langkah yang akan mereka buat, Oke. sehingga nanti di pertemuan berikutnya produknya itu sudah maksimal tuh. Oke, jadi kita menurut saya nih berarti Pak Dika itu mengembalikan lagi permasalahan itu kepada murid. Iya, ya. betul. Kamu kalau gini waktunya singkat gimana ya Iya, harus kamu lakukan? Bagus betul. sekali ya. Itu berarti kita sudah melakukan kepemimpinan murid Oh, atau iya. student agency gitu Oh, ya iya. kalau kita tahu ya. Artinya murid diberi kesempatan untuk memilih kelompok sendiri kan kemarin saya lihat, kemudian menentukan apa produk yang mau dia buat seperti apa.